Halo sahabat-sahabat PPSDM seluruh Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara mengikuti pelatihan menggunakan metode e-learning bagi sahabat-sahabat PPSDM seluruh Indonesia. Yang pertama yaitu pastikan bahwa sahabat PPSDM sudah terdaftar pada pelatihan e-learning. Dipastikan juga SK pemanggilan sudah diterima oleh sahabat-sahabat PPSDM yang menandakan bahwa sahabat PPSDM menjadi peserta dalam mengikuti diklat pelatihan menggunakan metode e-learning. Kemudian lihat kapan mulainya diklat dengan menggunakan metode e-learning. Biasanya di SK pemanggilan terdapat waktu pelatihan yang akan diikuti. Kemudian 2-3 hari sebelum pelatihan dimulai, sahabat-sahabat BPSDM bisa mencoba untuk masuk ke dalam halaman website e-learning BPSDM dengan alamat e-learning.kemenkumham.go.id. Nah, alamat ini bisa sahabat-sahabat BPSDM buka menggunakan browser Mozilla Firefox atau menggunakan Chrome. Kemudian sahabat PPSDM bisa mencoba masuk dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Username atau nama pengguna itu berupa NIP sahabat-sahabat BPSDM semua. Kemudian password itu password standar yang sudah diberikan oleh BPSDM. Saya contohkan di sini. Saya menggunakan NIP saya, kemudian saya masukkan password saya, kemudian klik enter atau masuk. Kita sudah masuk ke dalam halaman depan dari aplikasi website e-learning BPSDM. Di sini terdapat beberapa menu dan navigasi, kemudian kursus yang saya ikuti. Kemudian di sini yang paling penting ada informasi diklat atau pelatihan. Nah, teman-teman BPSDM bisa mengklik link informasi diklat ini sebagai shortcut atau jalan pintas menuju pelatihan yang diikuti, atau sahabat BPSDM bisa mengklik di sini ada tulisan My Course, bisa dilihat, kemudian pilih pelatihan yang diikuti. Kemudian baru teman-teman akan sahabat-sahabat PPSDM akan masuk ke dalam halaman pelatihan e-learning yang sahabat PPSDM ikuti. Saya contohkan, saya sudah masuk ke dalam halaman e-learning. Saya sudah masuk ke dalam pelatihan diklat metode learning, yaitu administrasi perkantoran modern tingkat dasar angkatan 3. Kemudian di sini ada panduannya, pengantaran pelatihan, kemudian ada jadwalnya. Pertama kali yang dilakukan itu pertama mendownload jadwal kegiatan. Sahabat-sahabat PSDM bisa mengklik jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini akan menjadi panduan dari sahabat-sahabat PPSDM untuk mengikuti diklat dengan menggunakan metode e-learning sampai dengan selesai. Apabila ada perubahan jadwal, nanti admin dari BPSDM akan memberikan informasi lebih lanjut yang akan diinformasikan di website e-learning BPSDM. Jangan lupa jadwal pelatihan ini di-download, kemudian diperhatikan setiap harinya. Misalnya dari tanggal 28 Februari 2020 sampai 6 Maret 2020 sudah terdapat jadwal-jadwal yang harus sahabat-sahabat PPSDM ikuti. Kemudian setelah di-download, kita kembali ke halaman pelatihan.
Di sini terdapat juga tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh sahabat-sahabat BPSDM, yaitu pertama harus login, kemudian pembelajaran online atau daring dengan cara mengunduh atau membaca dan memahami panduan serta mempelajari pelatihan berurutan melalui modul, paparan maupun dari bahan-bahan pendukung lain. Yang paling penting juga yaitu teman-teman BPSDM juga harus memperhatikan bahwa pelatihan menggunakan metode e-learning ini berdasarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2017, yaitu peserta dinyatakan lulus pelatihan dengan menggunakan metode learning ada 2 ketentuan, yaitu pertama, sahabat-sahabat BPSDM harus mengikuti sesi pembelajaran paling sedikit 50% dari seluruh sesi pembelajaran. Apa sih sesi pembelajaran? Sesi pembelajaran yaitu pertama mendownload buku panduan materi atau modul atau paparan lainnya, kemudian harus mengikuti forum diskusi, kemudian mengikuti evaluasi penyelenggaraan pelatihan atau tenaga pengajar, ini bisa ada bisa tidak, kemudian harus mengikuti evaluasi hasil belajar berupa ujian tiap mata pelatihan atau pada akhir pelatihan. Nah, yang kedua yaitu memperoleh nilai ujian paling rendah 70. Jadi apabila sahabat BPSD mengikuti sesi pembelajaran lebih dari 50% tetapi nilai kurang dari 70, sahabat BPSDM sudah dipastikan tidak lulus. Dan sebaliknya, nilai ujian sahabat BPSDM lebih besar dari 70 tetapi tidak aktif atau keaktifan kurang dari 50%, sahabat BPSDM juga dinyatakan tidak lulus. Jadi peserta atau sahabat BPSDM bisa dinyatakan lulus harus mengikuti 2 aturan ini, yaitu pertama mengikuti sesi pembelajaran paling sedikit 50% dan nilai harus lebih dari 70, baru dinyatakan bahwa sahabat BPSDM lulus dalam pelatihan menggunakan metode e-learning. Oke sahabat BPSDM, nanti akan kami lanjutkan ke video kedua, yaitu bagaimana tata cara secara teknis pada hari hanya mengikuti diklat e-learning sesuai dengan jadwal